Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Ayudri dengan NIM 2123131. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akidah Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Ade Febrianti. Di sini kita akan membahas 3 sub bahasan. Yang pertama ada pengertian dari akidah Islam, yang kedua dasar-dasar akidah Islam, dan yang ketiga tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama itu adalah pengertian akidah Islam. Secara bahasa, akidah itu berasal dari kata akidah, yaqidu, akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Jadi akidah itu secara bahasa berarti ikatan atau perjanjian. Sedangkan secara istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Akidah Islam atau al-aqidah al-islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau disebut dengan seorang muslim. Ketika seseorang berakidah Islam, maka fondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, serta zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Selanjutnya itu adalah dasar-dasar akidah Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar, harus diyakini dan dijalani secara mutlak serta tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid atau akidah. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid atau akidah yaitu dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Yang kedua adalah hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Sub yang ketiga itu adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama itu ada untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang ketiga itu untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang keempat itu untuk mencapai ketentraman jiwa, di mana dapat memahami akidah, memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Dan yang terakhir itu ada memberikan landasan kuat untuk memahami ajaran Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Islam yang kuat sangat penting bagi siswa untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Dengan mempelajari ilmu agama, berdoa, dan mengikuti contoh perilaku Rasulullah SAW, kita dapat menguatkan akidah kita dan menjalankan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, sabar, dan lebih beriman dengan memiliki akidah Islam yang kuat. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan tentang akidah Islam pada kesempatan